Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Metro Tangerang Kota telah menerbitkan identitas seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang, lantaran diduga terlibat dalam kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang. Polri melaksanakan gladi apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Makokorps Brimopolri Jawa Barat pada Kamis pagi. Gladi ini juga dilakukan untuk persiapan apel penganugerahan medali kehormatan. Polda Bali kini resmi memiliki direktorat yang khusus menangani tindak pidana di dunia siber, dengan dikukuhkannya Direktorat Reserse Siber oleh Kapolda Bali pada Rabu lalu. Kita ke berita pertama, jumlah korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Pinang, Kota Tangerang bertambah menjadi 8 orang. Dari hasil pendalaman terungkap bahwa orientasi seksual menyimpang para tersangka menjadi motif mencabuli para korbannya. Aparat kepolisian menyampaikan perkembangan kasus dugaan pelecehan anak di Panti Asuhan Tangerang yang dilakukan predator berinisial S dan YB, serta satu tersangka masih buron yakni YS. Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan, korban dugaan pelecehan seksual bertambah menjadi 8 orang. Ke-8 korban tersebut terdiri dari 5 anak dan 3 orang dewasa. Ia pun mengungkapkan motif orientasi seksual penyimpangan yang dilakukan para tersangka mencabuli korbannya. Para korban diketahui diiming-imingi dengan sejumlah uang hingga barang. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk membujuk rayu para korban ini adalah korban akan diberikan uang apabila korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian tentunya motif pelaku ini melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tersebut karena memang ada orientasi penyimpangan seksual sesama jenis. Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan masa kelam salah satu tersangka dalam kasus ini. Tersangka YB diketahui pernah menjadi korban pelaku S yang merupakan ketua yayasan. Usai bertemu dewasa dan menjadi pengasuh di yayasan tersebut, tersangka YB juga melakukan kekerasan seksual kepada anak panti asuhannya. Akibat kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan atau pencabulan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota melaporkan untuk Polri TV. Dari hasil pengungkapan ini, Polres Metro Tangerang Kota telah menerbitkan identitas seorang pria bernama Yandi Supriyadi yang masuk ke dalam daftar pencarian orang lantaran diduga terlibat dalam kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kunciran Indah, Kota Tangerang. Wajah terduga pelaku pun diperlihatkan oleh aparat kepolisian dalam rilis di Mapolres Metro Tangerang Kota pada Selasa lalu. Tersangka Yandi diketahui memiliki ciri-ciri perawakan tinggi, kurus, dan berkulit putih. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian
saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang, dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Ya. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aymariati Solihah mengapresiasi pihak kepolisian atas keberhasilan pengungkapan kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan Tangerang ini. Ia pun meminta agar penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Panti Asuhan Tangerang dilakukan secara tuntas. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi presiden buruk bagi yayasan maupun panti-panti sosial lainnya. Kejanggalan pertama ketika yayasan ini seluruhnya anak-anak adalah laki-laki. Tentu bagi KPAI ada indikasi kuat bahwa kekerasan seksual yang terjadi adalah propaganda, bahkan bentuk-bentuk kejahatan seksual sesama jenis yang dilakukan turun-temurun. Boleh cek berapa puluh tahun lembaga ini berdiri. Ini yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan atas dasar pengungkapan pada kasus ini, serta undang-undang yang harus diterapkan, selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, saya kira menjadi alat bantu kita untuk mengetahui apa yang terjadi di yang berkedok panti tersebut. Saya pikir hal-hal yang sudah dilakukan sejak 2 Juli ya Pak Kapolres, ini butuh effort luar biasa dan kami memberikan apresiasi. Mari kita dukung kawan-kawan, kita awasi pengungkapan dan penyelesaian kasus ini secara. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengapresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para predator anak di Panti Asuhan di Kunciran Indah, Kota Tangerang. Selain kasus ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mencatat adanya puluhan ribu anak yang menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2024. Kami tahu bahwa ini kasus yang tidak mudah dan dengan niat, dengan komitmen yang kuat, dengan profesionalisme kepolisian, lalu kemudian kasus ini bisa keangkat. Belajar dari kasus ini tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, ini peringatan gitu ya, bahwa kekerasan terhadap anak itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid itu memungkinkan terjadi karena anak adalah kelompok rentan karena tadi anaknya, karena sifat dan karena usianya yang masih anak, dan apalagi anak-anak yang tadi dalam kategori yang dititipkan. Oleh karena itu ini menjadi penting. Dari data yang kami himpun di pelaporan Pak, bahwa tahun 2024 saja itu ada 22.000 korban kekerasan terhadap anak. Itu yang dilaporkan ya, 22.000 korban. Tapi berdasarkan prevalensi hasil survei bahwa anak Indonesia yang mengalami kekerasan itu angkanya sangat fantastis, ada 7,6 juta. Dari ukuran anak usia 13 sampai 17 tahun. Hasil survei 2024 itu ada 7,6 juta. Yang khusus kekerasan seksual, yang mengalami kekerasan seksual itu 0,58. Jadi ada sekitar 195.000. Kita ke informasi pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 2 jaringan narkotika internasional. Dalam pengungkapan yang dirilis di ruko di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada Rabu lalu, Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hokum menyebut kasus ini melibatkan 2 jaringan besar, yakni jaringan narkotika Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Dari jaringan Malaysia Palembang, BNN menahan 4 tersangka, sementara jaringan Aceh Palembang dikendalikan oleh seorang residivis yang sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkotika. Dari kedua jaringan ini, BNN berhasil menyita aset senilai
lebih dari 64 miliar rupiah yang merupakan hasil pencucian uang dari bisnis narkotika. Aset yang disita dari para tersangka mencakup uang tunai, saldo rekening, properti, kendaraan mewah, dan perhiasan dengan total nilai 64 miliar rupiah. Komjen Pol Martinus menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari strategi besar BNN dalam memiskinkan bandar narkoba dan memutus rantai distribusi narkotika. BNN, tapi aset negara akan dilakukan prosedur pendekatan hukum lain, mungkin dilelang untuk digunakan buat pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap problem-problem narkoba tersebut. Termasuk di dalamnya adalah merehabilitasi para korban-korban narkotika tersebut. Sementara itu di Jakarta, Kepolisian Sektor Johar Baru berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkoba dalam kurun waktu 1 minggu. Dalam pengungkapan ini, 4 tersangka berhasil diamankan bersama barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu puluhan gram. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini, alhamdulillah Polsek Johar Baru, dalam hal ini tim reskrim pimpinan Bapak Kanit, dapat mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kasus. Jadi yang pertama, pada tanggal 28 September, tepatnya jam 15.00, Pak Kanit dan anggota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba, tepatnya di Kampung Rawa. Kemudian tim langsung berangkat ke sana, memastikan apakah betul, dan ternyata benar. Dalam hal ini bisa diamankan saudara IH dengan barang bukti seberat 15 gram. Kemudian mengembang lagi, langsung dikembangkan hari itu juga oleh Pak Kanit dan timnya, dapat mengamankan atasannya, bandar atasnya yang bernama AR. AR ini didapatkan seberat 90,49 gram sabu dari tangan si AM ini. Ini kasus pertama. Kemudian 2 hari berikutnya tim juga dapat mengamankan salah satu bandar yang ada di wilayah kita Johar Baru, tepatnya di Tanah Tinggi, atas nama AA. AA ini didapatkan dari AA ini seberat 10,36 gram sabu. Dari AA ini mengembang, namun yang disampaikan bahwa bandar atasnya AA ini sudah kabur, yang kita dalami dan kita akan kejar kembali. Kemudian ada kasus yang keempat juga bersama A. Kami dapatkan barang bukti seberat 1,92 gram. Ya, ancaman hukumannya karena ini kita kenakan pasal 114, maka ancaman hukumannya 12. Di wilayah lain, Polda Kepri berhasil menangkap seorang warga negara Malaysia berinisial ZA karena diduga melakukan tindak pidana merekrut tenaga kerja migran Indonesia atau PMI secara non-prosedural atau ilegal. Dari penangkapan ini, Ditreskrimum Polda Kepri berhasil menangkap 4 tersangka lainnya. Selamat siang sahabat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bidhumas Polda Kepulauan Riau. Saat ini melaporkan Polda Kepri akan melaksanakan konferensi pers dugaan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia non-prosedural oleh Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkap kasus perdagangan orang dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural. Petugas berhasil menangkap 5 orang tersangka dan menyelamatkan 5 orang korban. Dari Polda Kepri berhasil mengamankan 5 pelaku tindak pidana PMI non-prosedural, di mana di sini kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tidak lanjuti dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari BP3MI dengan beberapa stakeholder terkait. Dan alhamdulillah dalam periode bulan Agustus sampai dengan Oktober kita sudah mengungkap ada 4 laporan polisi khusus untuk Polda Kepri, dan di jajaran juga melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dengan wujud apa? Ini adalah wujud atensi yang mana kita
kita tetap pedomani ya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Kapolri dan juga beberapa kementerian untuk kita melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Demikian laporan langsung dari Mako Polda Kepri, saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Polri melaksanakan gladi apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Mako Korps Brimob Polri, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.